Ini semua Satu hal yang paling penting, dari semua yang terinfeksi dengan COVID, air susu ibu tidak pernah ada COVID. Nah, itu pembuktian Bahkan ada antibodinya terhadap itu COVID. Nah, yang ingin saya tambahkan juga Mas Alvin, bahwa yang saya ngeri adalah kita sebagai bangsa besar lalu diciutkan menjadi tidak confident, tidak percaya diri, hanya karena kayaknya kalau anak saya nggak minum susu, anak saya jadi bodoh, anak saya jadi pendek, anak saya nggak bisa gemuk, anak saya nggak bisa tumbuh dengan sempurna. Sampai ada istilah bapak-bapak itu lembu buat susunya anak-anak. Aduh, kasihan banget ya gitu loh. Jadi kalau kita tetap dibodohin seperti ini, sejak kita merdeka, 75 tahun kita merdeka, nggak punya ada pemberdayaan, nggak ada kemerdekaan berpikir, seakan-akan kalau pabrik susu itu pada ambruk, pada kena bom atom, lalu anak-anak kita semua kena stunting. Padahal logikanya adalah ibu itu punya banget kapasiti untuk membuat anak-anaknya menjadi tumbuh kembang dengan sehat. Nah, bahwa kemudian maaf ya, ada ibu yang tidak paham, tidak ngerti. Ya, bikinlah ibunya menjadi paham dan ngerti. Itu gunanya kita punya pakar. Betul. Begitu Mas Alvin, silakan. Jadi pakar itu tujuannya bukan jadi endorser lo ya. Pakar itu tujuannya membuat ibu-ibu ini pinter. Diajarin mesti makan apa. Mungkin Mbak Nia, Dr. Tan, sebelum saya lanjutkan, mungkin saya ingin ingatkan untuk Tribuners bahwa program Malam Minggu Sehat ini adalah program yang ditayangkan secara live di YouTube tribunnews.com dan Facebook tribunnews.com. Jadi untuk Tribuners yang ingin bertanya terlihat perihal topik bahasan kita kali ini, bisa langsung menyampaikan di kolom komentar. Kemudian kita lanjut lagi ya Dr. Tan, Mbak Nia. Gini Bu Dr. Tan, sejauh ini kan rata-rata ibu-ibu muda terutama kan, mereka terfokus perihal program ASI eksklusif yang diberikan selama 6 bulan ya dok ya. Itu sebenarnya apakah sudah cukup seorang anak yang baru lahir, mereka mendapatkan hak mereka yakni ASI hanya sebatas maksimal 6 bulan, apakah itu udah cukup dok? Oh ya, dengan catatan demikian. Nah, ini barangkali yang perlu ditambahkan dari omongan dari Mbak Nia tadi bahwa, nah ini bedanya kita dengan hewan menyusui. Kalau hewan menyusui memang secara insting dia memberikan susu pada anaknya, ya kan? Tetapi manusia, karena kita punya otak depan, otak belakang, dan sebagainya, maka sejak ibu ini hamil tua, ibu ini mestinya nih idealnya diajarin cara menyusui, gitu loh. Karena apa? Untuk bisa menyusui, manusia itu perlu belajar. Ya, jadi belajar sama kayak membuat makanan juga harus belajar. Yang menjadi problem adalah kalau bangsa kita perempuannya jadi malas belajar, disogokin iklan, ya, di endorse dengan segala macam makanan praktis. Jadi ibu-ibu kita nggak mau belajar. Padahal nete ini tuh perlu belajar. Nanti belajar sama Mbak Nia nih, ya, Mbak Nia dan teman-temannya. Kalau Mbak Nia doang pusing jadi guru. Nah, ada yang namanya perlekatan, ya Mbak Nia ya. Ada yang namanya bagaimana caranya melakukan beberapa titik-titik sehingga ibu juga nyaman ketika menyusui. Dan bagaimana supaya putingnya nggak korengan. Nah, banyak ibu lalu kemudian nyerah karena apa? Aduh, putingnya lecet, saya takut. Jadi setiap kali mau netein, dia nangis-nangis dulu karena takut putingnya lecet. Karena anaknya katanya lidahnya kasap. Nah, itu artinya nggak benar. Karena apa? Puting ibunya itu nggak masuk sampai ke belakang. Jadi kan lidah langit-langit atas itu kan kasap. Nah, ini artinya ibunya belum belajar. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.